Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video singkat ini mau membahas tips. Oh ya, sebenarnya tidak ada persiapan, cuman hal ini harus saya buat karena melihat di grup sekarang itu banyak anak-anak banyak anggota grup baru yang saya anyaran mau coba-coba gitu. Maksudnya mau coba-coba itu mau coba-coba korupsi pat bukan korupsi pat apa ya enak ya, korupsi kan kita coba-coba ngakali atau apa ya, rokolan atau istilahnya harusnya pakai spare part ini terus dicoba pakai ini kayak dulu-dulu itu di grup lain ada gantinya TR final, mereka ganti pakai dioda kayak gitu-gitu. Terus yang sekarang yang lagi rame di beberapa grup itu, yang lagi rame di beberapa Facebook itu ini dioda untuk boost trap kelas D. Nah, dulu pernah saya coba itu yang disarankan dulu pertama nonton PCB nonton di PCB atau di grup sama Pak profesornya itu untuk dioda boost trap ini usahakan yang high kecepatannya cepet lah, terus minimal 1 ampere gitu, itu udah mencukupi. Tapi 1 ampere yang bagus ya, kayak RL2 gitu, RL2A gitu, itu masih mencukupi dan bisa dipakai. Dan itu disarankan pakai RL2, terus pakai MUR 460, pakai HER30 sekian itu, terus pakai 31DGF gitu. Itu yang disarankan di grup. Cuman yang sekarang muncul itu ada beberapa yang pakai gini. Zoom kita kayak gini. Ini dioda 4148. Dioda 4148. Ini dibuat boost trap itu bisa hidup, bisa juga. Cuman ya ini kan ampernya kecil. Terus masalahnya di mana sih? Kalau yang dioda RL2, HER, terus MUR 460 itu saat dibuat geber-geberan atau dibuat hentak-hentakan gitu, disiksa lah istilahnya. Di dalam kondisi normal, misalnya tiba-tiba volumenya diangkat gede atau ada suara nasrok ketika nyolok ke mic atau nyolok ke input belum dikecilkan volumenya gitu-gitu. Kalau pakai ini itu pasti mati. Dulu saya pernah nyoba pakai boost trap, pakai 4148 itu bisa, atau dioda sejenis yang buat ngakali lah, murah-murah gitu, ini bisa. Cuman untuk keawetannya lah ini yang jadi masalah. Kalau misalnya ini sampai dijual, Deknen mencoba terus bisa terus dijual, akhirnya yang jelek adalah yang punya PCB dan yang punya grup gitu. Yang punya PCB jadi kena imbasnya. Yang punya grup, terkhusus grup-grup yang paling ramai yaitu grup kelas D Next Generation asuhannya Pak Kartino, juga akan kena imbasnya. Oh ternyata kelas D itu ndak awet, digeber itu jebol. Kalau ini jebol itu pasti kemungkinan besar pasti iya ya ngomong ya. Intinya katakanlah dari 100 kasus atau 10 kasus 90% kalau ini kena, MOSFET-nya biasanya juga ikut kena. MOSFET-nya ikut kena biasanya ngerambat kemana? Ke IC R2110 kayak gitu juragan. Jadi harus sesuai itu juga lah, sesuai sesuai speknya gitu. Jangan speednya udah sesuai tapi
bisa dipakai kok, nggak apa-apa, pakai aja, nanti di double 1, di double 2, 3 atau 4 gitu. Saya sudah coba, satu pun ini aja bisa dibuat bootstrap, satu ini bisa. Ya tadi nemu kendala ketika pedes permen ya, permen Hexos lagi gulune gatel ya. Pakai satu ini pun bisa, cuman kendalanya tadi waktu digeber atau ketika ada apa ya, waktu digeber sama ketika ada kondisi tertentu sampai bulut gitu loh, dia nggak mampu. Terus percobaan selanjutnya saya coba pakai ini, saya renteng 4 supaya bisa sampai paling enggak minim 1 ampere gitulah ya. Tapi ternyata kalau ini sampai short salah satu, nah kejadian saya itu shotnya salah satu. Kalau short satu ya udah bablas semuanya, rusak. Pasti ada yang short salah satu. Enggak empat-empatnya rusak itu, enggak, salah satu rusak gitu. Itu udah membuat berantakan gitu juga. Jadi tetap disarankan pakai dioda yang semestinya lah. Pakai yang RL2 atau format 60 atau HER 303 atau 31DF gitu-gitu, yang sudah terbukti di lapangan gitu. Wes nggak usah anu lah, apa nggak usah coba-coba, apalagi itu dijual gitu. Kalau cuma dipakai sendiri, konsumsi sendiri, nggak di apa namanya, nggak untuk dijual, itu nggak masalah gitu. Cuman kalau wes pakai komponen yang istilahnya apa ya, main-main gitu ya, coba-coba, oh karena dioda RL sekarang susah dicari, pakai 4148 aja bisa, cuman ya faktor umurnya gitu, kayak misalnya bukan peruntukannya lah, ini penentuannya ini sudah pakai perhitungan sama yang kuliah di sana. Kita ini cuma menikmati hasilnya aja. Ini juga bagus ini. Yang 4148-nya ini aslinya rentengan bagus. Cuman mau dipasang kan tetap tak protoli itu. Itu juragan, jangan coba-coba apa istilah? Bukannya saya nakut-nakutin gitu ya, cuman kalau jenengan itu kitnya untuk dijual, lebih baik sesuai speknya, karena yang itu lebih awet daripada ini misal di renteng 2 atau di renteng 4 gitu, tetap sama aja. Salah satu kalau rusak ya ndak bakalan awet gitu. Itu misalnya pakai ini datanya itu 500 mili atau 1 ampere ya, katanya 500 mili. Itu juga nggak bisa. Bisa, maksudnya bisa, cuman nggak awet gitu. Ya pasti akan meledak suatu saat itu, pas kondisi tertentu, pas kondisi beban tinggi atau kaget gitu, jedok gitu, biasanya ininya putus nanti kalau ininya pakai 4148. Tapi kalau pakai RL2 terus umur 460 gitu-gitu, saya jamin masih kuat gitu. Kayaknya itu aja ya. Yang penting yang lagi ramai itu yang masalah dioda ini. Terus kalau juragan tahu fungsinya setiap komponen ini buat apa-apa, diganti itu boleh-boleh aja. Misalnya ini diganti apa gitu, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau misalnya ini kan buat op-amp diganti yang bagus. Ini kan TL072, diganti yang OPA gitu. Ya kalau tahu fungsinya itu bisa. Tapi kalau yang PWM ini diganti yang tipe lebih bagusnya selain TL072 yang CVET gitu, itu malah nggak bisa. Tanya kenapa ya nggak tahu. Yang ya mungkin desainnya nggak cocok, yang harus frekuensi tinggi atau apa gitu ya. Cuman intinya tahu fungsinya lah gitu. Merubah nilai komponen juga harus tahu fungsinya buat apa. Oh, kira-kira ini nilainya 104 dirubah 105 atau 124 itu bisa atau enggak. Ya yang penting kalau tahu fungsinya, tahu range apa,
range itu apa ya, bahasa gampang itu ya. Range itu perkiraan toleransi, misalnya dari 10 itu bisa turun ke 8, bisa naik ke 12, itu ya monggo. Cuman kalau enggak ya wes disesuaikan dengan PCB-nya aja lah gitu, atau disesuaikan dengan skemanya aja. Apalagi kalau itu nanti kitnya dijual lagi, kecuali juga sudah terbukti dan dites sama teman-teman, oh ternyata pakai ini lebih bagus itu, oke nggak masalah. Cuman kalau belum dibuktikan terus cuman asal bunyi, takutnya nanti yang kena imbasnya adalah produknya sendiri, bukan perakitnya, tapi produknya sendiri akan kena getahnya gitu. Misal oh ternyata dari sisi kelas D itu kalau diginikan ternyata gampang rusak, ternyata gini ya. Soalnya termasuk bagian-bagian riskan itu juga harus diketahui. Dalam blok kelas D itu yang perlu diperhatikan itu ada beberapa hal yang istilahnya ndak boleh ditawar gitu. Yang pasti itu ghost trap IC ini, sama elko yang bagian discharge dan discharge ini, bagian untuk kecepatan ini ndak bisa ditawar pakai yang jelek itu, ndak mau dia. Terus pakai TL072 ini sudah dari awal orang-orang gagal itu karena TL072 nya itu jelek atau nggak cocok dengan spesifikasi untuk PWM gitu. Sama-sama asli. Ada ST juga, saya pernah ngambil juga nggak bisa dipakai, ya nggak tahu karena apa. TL072 nggak bisa dipakai yang ST. TI itu bisa dengan kondisi tertentu, apa yang model-modelnya kayak gini. Itu teman-teman yang udah lama ngerakit itu tahu. Tapi kalau yang baru-baru itu baru coba-coba, oh pakai yang ini nggak bisa, ternyata kan apa namanya, ininya jelek gitu. Terus IR-nya juga jelek. Kalau IR jelek itu ya kendalanya pasti kalau ininya jelek, kemungkinan merusak MOSFET. Udahlah. Yang penting sesuai anu aja juragan, sesuai dengan anjuran dari profesornya yang udah merangkai atau meriset kelas D-nya gitu. Terus satu lagi, ini ya zoom ya, banyak yang keliru. Nah ini tulisannya itu 4007, bisa diganti 4002, cuman jangan diganti dioda fast. Ini dioda jangan diganti untuk dioda fast. Kalau ini diganti dioda fast nggak akan bunyi. Oh gitu. Fungsinya ini untuk ke sini jalur lampu gitu. Jangan diganti pakai dioda fast. Kadang-kadang ada beberapa yang rakit PCB ini gagal karena ini diganti sama 5819, 4148 gitu. Nggak bisa. Kalaupun mungkin bisa, nggak awet nanti malahan. Pakai 4002 atau 4007 itu aja udah sesuai PCB, udah bunyilah gitu. Gitu juragan. Oke, video singkat kali ini segitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, jangan lupa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.